Cah, kamu kan anak kedokteran gigi. Ini aku mau nanya, gigiku kok sakit nyut-nyutan ya dari 3 hari yang lalu. Gak hilang-hilang lagi, dan mengganggu kegiatan sehari-hari aku. Gigimu yang sebelah mana, Rin, yang sakit? Gigi belakang kiri bawah nih. Oh, sepertinya gigi bungsumu ini sembunyi dan tumbuhnya kayaknya miring deh, Rin. Terus gigiku diapain ya, Cah, biar gak sakit? Menurut aku, kamu bisa coba periksa aja ke dokter gigi, Rin, biar nantinya bisa ditangani secara tepat. Selamat sore. Sore, Dok. Ada keluhan apa ya, Mbak? Ini, Dok, gigi belakang bawah saya sakit. Kalau kata teman saya, kayaknya mau tumbuh. Baik, Mbak. Kalau begitu saya periksa dulu ya. Nah, orang dewasa memiliki 32 gigi. Dan pada usia 17 hingga 25 tahun, sudah waktunya gigi bungsu untuk tumbuh. Tetapi, gigi geram bungsu Mbak Darin tumbuhnya tidak normal. Posisi gigi geram bungsunya tidak muncul ke permukaan gusi. Jadi, kondisi yang dialami Mbak Darin ini secara medis disebut impaksi gigi geraham bungsu. Agar kalian lebih mengerti tentang impaksi gigi, mari simak penjelasan berikut mengenai impaksi gigi. Impaksi merupakan pertumbuhan gigi yang tidak normal yang disebabkan karena tidak ada ruang untuk tumbuhnya gigi. Gigi yang impaksi dapat terlihat secara kasat mata ataupun gigi dapat terpendam seluruhnya di dalam gusi. Gigi yang biasanya paling sering impaksi adalah gigi geraham terakhir, gigi taring atau yang biasanya kita sebut dengan gigi gingsul, dan supernormalaritid atau sebutan untuk gigi yang tumbuhnya berlebih. Impaksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan, lalu rahang yang sempit sehingga tidak ada ruang untuk gigi tumbuh, kondisi ukuran gigi yang terlalu besar, namun ukuran rahangnya kecil sehingga menyebabkan gigi berdesakan dan posisinya tidak teratur. Lalu tulang rahang yang terlalu padat sehingga gigi tertahan di dalam rahang dan tidak dapat muncul ke permukaan gusi. Lalu adanya cedera pada saat masa pertumbuhan benih gigi yang menyebabkan posisi gigi berubah ataupun akar gigi menjadi bengkok. Selanjutnya adalah macam-macam posisi gigi impaksi di dalam rongga mulut. Yang pertama adalah gigi yang impaksi dapat terbenam sebagian atau yang biasa disebut impaksi parsial. Namun bisa juga terbenam seluruhnya atau yang disebut dengan impaksi total. Pembagian jenis menurut ahli yaitu Pell and Gregory, impaksi gigi terbagi menjadi 3 kelompok kelas dan 3 kelompok posisi. Untuk kelas 1, gigi bungsu masih cukup ruang di dalam rahang. Untuk kelas 2, gigi bungsu terbenam setengah di dalam rahang. Untuk kelas 3, gigi bungsu terbenam seluruhnya di dalam rahang. Lalu untuk posisi A, gigi bungsu sejajar dengan gigi sebelahnya. Untuk posisi B, gigi bungsu sebagian di bawah permukaan gigi sebelahnya. Lalu untuk posisi C, gigi bungsu jauh di bawah permukaan gigi sebelahnya atau sejajar dengan permukaan gusi. Lalu menurut ahli lainnya yaitu Winter, impaksi gigi dapat terjadi dalam beberapa arah, yaitu untuk arah vertikal, arah gigi normal searah dengan pertumbuhan gigi. Untuk arah mesioangular, arah gigi sedikit miring mendekat gigi sebelahnya. Untuk arah horizontal, arah gigi tidur atau miring. Untuk arah distoangular, arah gigi sedikit miring menjauhi gigi sebelahnya. Untuk bukolingual, arah gigi mengarah ke arah pipi. Dan lainnya seperti gigi dapat arahnya terbalik dari arah normal pertumbuhan gigi. Kemudian, impaksi gigi dapat menyebabkan komplikasi antara lain, gigi yang impaksi biasanya terasa sakit atau nyeri. Terkadang, gigi impaksi juga dapat menyebabkan kesulitan dalam membuka mulut atau istilah medisnya adalah trismus. Selain itu, gigi bungsu juga bisa menyebabkan penimbunan plak yang berasal dari bakteri atau makanan yang terselip di sela-sela gigi bungsu. Hal ini mengakibatkan bau mulut. Kemudian jika dibiarkan, penimbunan plak ini seiring waktu akan berpotensi mengarah pada resiko penyakit gusi, karies atau gigi berlubang, pembusukan gigi hingga bernanah, perikoronitis atau infeksi pada jaringan lunak di sekitar gigi, dan selulitis atau infeksi parah pada lapisan dalam yang menyerang tenggorokan, lidah, serta pipi. Selain itu, meski jarang sekali terjadi, penimbunan plak beresiko menyebabkan kista pada gusi dan bahkan tumor.
Berikut ini merupakan beberapa perawatan yang dapat dilakukan pada gigi impaksi. Sebelum melakukan perawatan, dokter gigi melakukan pemeriksaan radiologi atau ronsen untuk menentukan perawatan yang sesuai. Perawatan untuk gigi impaksi sangat beragam sesuai dengan gejala yang dialami. Jika banyak terdapat sisa makanan yang menyangkut di gusi gigi yang impaksi, biasanya dokter akan melakukan pembersihan dengan bahan antiseptik maupun antibakteri. Jika terdapat radang di gusi yang menutupi gigi impaksi, maka dapat dilakukan tindakan operkulektomi saja, yaitu perawatan untuk mengangkat jaringan gusi yang meradang. Jika impaksi gigi hingga nyeri dan mengganggu kesehatan pasien secara umum, maka dapat dilakukan odontektomi, yaitu suatu perawatan untuk mengeluarkan gigi yang impaksi. Dan apabila terdapat keluhannya nyeri, dokter akan meresepkan obat pereda nyeri. Jika kalian merasakan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan, kalian bisa segera pergi ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan secara tepat. Jika kalian menjalani perawatan odontektomi yang merupakan operasi ringan pengambilan gigi impaksi, tidak perlu cemas dan khawatir, karena setelah odontektomi, kalian bisa langsung pulang dengan lega karena gigi dan gusimu akan kembali sehat. Jadi, tunggu apa lagi? Segera periksa dan lakukan perawatan secara tepat di dokter gigi